Kemudian yang ketiga kita minta pada Allah, ujung akhir dari prestasi seseorang adalah kita minta sama Allah supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena ujung-ujungnya di password terakhir itu. Di password terakhir. Kan sudah banyak kita dengar cerita, ya kan, sepanjang hidup di ibadah, terus mati khotimah ada. Ada orang maksiat mulu gitu kan, pas dia tobat mati husnul khotimah. Itu hidayah itu mahal. Maka kita minta pada Allah, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau hilangkan di hati kami setelah kami mendapatkan hidayah. Kalau bahasa gampang kita gini, doa itu artinya, ya Allah saya sudah rajin ke mushola, tolong istiqomahkan saya rajin ke mushola. Ya Allah saya sudah mulai rajin baca Quran nih, jangan kasih saya lihat-lihat yang lain yang bikin saya meninggalkan Al-Quran. Ya Allah saya sudah rajin sedekah nih, gitu kan, jangan saya kasih akses jadi malas sedekah. Ya Allah saya sudah pakai jilbab nih, pakai jilbab ya pakai semua. Jadi kita minta apa yang sudah baik kepada diri kita supaya Allah pertahankan. Apa? Itu hidayah. Itu hidayah. Kalau Bapak tanya orang-orang, sholat baik gak? Baik. Masih semua mengatakan baik. Permasalahannya di gereja apa kagak? Itu permasalahannya. Orang Islam tahu semua Ramadan itu wajib puasa. Permasalahannya Allah kasih hidayah itu dia untuk puasa. Maka itu sangat selalu minta pada Allah supaya kita dihindari dari hal-hal yang membuat kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya yang sudah taat mah nggak boleh sombong, gitu kan? Jangan melihat teman kita belum hijrah, gitu kan, masih begitu-begitu aja. Ayo, karena nggak ada jaminan kita pun akan meninggal dalam husnul. Bisa jadi, kan gitu kan? Ketukar nantinya. Tukar dia dapat hidayah, kita malah dapat Maka jangan sombong ketika sudah benar, juga jangan putus asa ketika masih belum benar. Mudah-mudahan ada sabar banyak dah, udah bakal diampuni sama Allah. Nggak boleh. Kewajiban kita cuma nyampe udah tua, beban, main lagi sih kan gitu. Udah 40, udah asar, lagi maghrib. Udah tinggal dunia hitam, rambut lagi mulai putih, masih hitam-hitam juga. Itu kewajiban kita. Ya syukur-syukur dalam bercanda kita kayak gitu, teman kita jadi insaf, jadi sadar, kita jadi perantara orang untuk dapat hidayah. Insya Allah kita berpahala yang besar. Pun sebaliknya, kalau karena sebab kita orang jadi malah tidak ibadah, sama kok. Kebagian juga kita dosa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang Allah berikan mudah. Udah aja dong. Udah ya kayak kemarin nih. Baik, saya singgung sedikit ya. Nah, kemarin itu inti dari surat Al itu yang itu. Jadi ada 3 karakter ahli surga, ada 3 karakter ahli neraka. Karakter ahli surga adalah pertama orang yang suka memberi, yang kedua orang senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa itu bukan sebuah predikat, tapi dia kata kerja. Dia harus dikerjakan. Makanya salah satu cara untuk kita meningkatkan derajat takwa itu kita dengan cara berpuasa. Jadi puasa itu bukan menjadikan orang bertakwa. Puasa itu cara supaya kita menuju derajat. Apakah orang puasa pasti takwa? Belum tentu juga. Belum tentu. Nah dengan puasa itu diharapkan la'alakum, lihat kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi puasa itu bukan masalah KTP kita Islam, bukan masalah nama kita Islam, bukan masalah kita pakai baju koko, bukan masalah kita dari keluarga muslim, bukan. Puasa itu masalah keimanan. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Hai orang-orang yang beriman, kalau lu ngaku beriman, kan gitu pertanyaannya. Iman gak? Iman. Kalau lu iman, lu puasa.
Karena puasa buat orang yang iman doang. Gua mah nggak iman, nggak wajib puasa. Tapi gua orang Islam, nggak apa-apa orang Islam. Tapi ini bukan buat orang Islam. Puasa itu bukan buat orang Islam. Puasa buat orang beriman. Jadi kalau besok ada teman kita, saudara kita, walaupun Islam nggak puasa, ya udah. Berarti memang dia tidak ada iman. Surga itu buat orang-orang yang beriman, bukan buat orang Islam. Salah. Islam sih kagak puasa. Allah kagak nyuruh. Allah nyuruhnya bukan orang yang Islam, tapi Allah nyuruh orang yang dikatanya kata kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jelas kitabnya panggilannya buat orang-orang yang beriman. Sama orang Indonesia gitu kan. Woi orang-orang Betawi masuk. Gitu. Lu nggak masuk, lu bukan Betawi. Kan gitu kan? Kalau bukan Betawi berarti nggak boleh masuk. Ada orang Betawi nggak mau masuk, itu salah. Itu salah. Kembali lagi, ini bicara keimanan dan hidayah. Mudah-mudahan bulan Syawal ini kita mulai siap-siap. Al-Fatih Hamidul Fili Ramadan, gembira di sini maksudnya apa? Kita senang. Karena Pak, ketika Ramadan datang nih kita inna sa'yakum lasyatta, di antara itu beda-beda. Ketika dibilang Ramadan datang, pasti reaksi beda-beda deh. Pasti reaksinya beda-beda. Waduh, masalah. Kan gitu kan? Ada yang asik, alhamdulillah puasa ini bakal buat bulan bonus di kejar orang. Ada yang begitu. Aduh, puasa makan lagi dan ngopi lagi. Kan gitu kan? Aduh, puasa lebaran lagi dan kuliah lagi, buat duit lagi. Kan gitu kan? Aduh, pulang kampung duit. Aduh, takut tetangga belum kawin. Macam-macam kan? Kalau sudah bicara Ramadan, kenapa? Kita ini beda-beda menyikapi. Nah, orang-orang yang memang memiliki keimanan, dia sadar ini adalah bulan bonus. Orang kalau mau cerdas gitu Pak, carilah tempat-tempat yang banyak bonusnya. Kan gitu kan, umur kita dari batas. Bapak belanja murah, ya jangan di Timur nih, soalnya Tanah Abang. Kan gitu kan? Tanah Abang lebih murah. Cuma kalau Tanah Abang harus mau pas dulu ya sama. Karena Ramadan bulan penuh ampunan, amal dibacakan. Makanya perbanyaklah, bersyukurlah kita masih Allah kasih kesempatan untuk memperbaiki diri untuk lebih baik ke depan. Baik, di sini ada pertanyaan dulu nggak? Ya, silakan Mbak. Sebenarnya kalau masalah umur itu sebenarnya kan pernah dibilang umur itu nggak bisa dipanjang ketika kita umur itu tidak bisa dipanjangkan sedikit atau dimatikan sedikit atau diperlama sedikit, itu nggak bisa karena umur itu sudah ditetapkan. Tapi pada prakteknya orang sering banget itu berdoa minta umur yang panjang, atau ada amalan-amalan yang katanya membuat umur itu menjadi panjang, sampai menyambut satu tali satu lahir itu kan perpanjang panjang. Itu umur itu bisa diperpanjang atau enggak? Yang pertama. Yang kedua, waktu kaitannya dengan memberi sedekah. Sebenarnya kita punya kewajiban nggak sih untuk melihat sampai akhir sedekah itu hasilnya kemana? Misalnya kita lah pas keluar tenda, ketika di lampu merah ada orang minta sedekah, kita pergi gitu. Apakah kita berkewajiban ini sebenarnya nanti dia pakai untuk apa sih? Ada orang yang karena kan ada ternyata orang ketika kita lihat sampai akhirnya ternyata dipakai untuk rokok gitu, sehingga kadar keikhlasan kita itu nanti sampai jadi berkurang. Tapi waktu ini praktek, saya juga pernah dengar Nabi itu pernah ada orang yang ternyata yang minta pertama dikasih sama Rasulullah, yang kedua nggak dikasih lagi, puasa sudah terjadi. Jadi seolah-olah kan ada ternyata Rasul itu dia memikirkan sampai bukan ketika waktu dia kasih itu selesai, tapi sampai akhirnya dia pengennya seperti bakalan seperti apa gitu. Itu gimana? Pertama masalah